Shalom, selamat siang. Bagaimana kabar saudara? Haleluya. Baik, siang hari ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan, sebuah topik yang mungkin jarang dibahas di khotbah-khotbah di gereja. Bapak Ibu, bisa ditampilkan? Mungkin apa yang akan saya sampaikan siang hari ini sesuatu yang berat, sesuatu yang gak enak buat daging kita. Tetapi saya percaya kalau firman Tuhan katakan kebenaran itu akan membebaskan setiap belenggu. Amin. Kebenaran itu akan membebaskan setiap belenggu. Baik, mari kita sama-sama masuk Bapak Ibu. Apakah saudara pernah mendengar kata-kata ini? Healing, self-love, self-help, me time. Pernah mendengar, saudara? Ini kata-kata yang viral di zaman kita sekarang. Entah itu anak muda, entah itu orang dewasa. Mereka memakai istilah-istilah ini dalam kehidupan. Nah, saya tidak akan membahas arti secara teknis kata-kata ini. Karena tentu saja butuh penalaran yang lebih dalam, saudara. Secara psikologis dan sebagainya, saya nggak mau bahas itu. Karena saya bukan pakarnya tentu saja. Tetapi yang saya mau bahas adalah seringkali banyak orang memakai kata-kata ini menjadi sebuah pembenaran atas apa yang dia lakukan. Yang dia tahu di dalam hati nuraninya sebenarnya itu adalah sesuatu yang gak benar. Nah, itu yang saya mau bahas siang hari ini. Firman Tuhan katakan di Matius 22 ayat yang ke-36 sampai 39, tentu kita sudah sering mendengar ayat ini. Ini cerita atau bagaimana Yesus menyampaikan tentang yang namanya hukum kasih. Dikatakan seperti ini, saudara. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jadi ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus bilang bahwa hukum Taurat itu punya inti, yaitu kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Nah, saudara, seringkali ini yang menjadi masalah. Ada orang-orang yang memakai kata-kata yang saya sebutkan tadi, healing lah, self-love, me time, self-help. Mereka memakai ayat tadi sebagai pembenaran bahwa kan dikatakan kita harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Berarti kita harus mengasihi diri kita sendiri dong. Nah, ini menjadi sebuah pembenaran. Padahal sebenarnya bukan itu maksudnya. Karena kalimat tadi, mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu adalah kalimat yang utuh. Bukan terpisah. Benar kan Bapak Ibu? Bukan sebuah kalimat yang berbeda, tapi menjadi sebuah kalimat yang utuh. Artinya mengasihi diri sendiri itu tidak bisa dilepaskan dari mengasihi orang lain. Jadi kalau kita berkata bahwa aku butuh me time. Kenapa? Ini adalah caraku mengasihi diri sendiri. Tapi kita nggak pernah lakukan mengasihi orang lain. Maka itu adalah hal yang salah. Lalu kemudian saya butuh healing, ya kan? Sekarang suka kan pergi ke Bali gitu ya, judulnya healing gitu. Padahal secara tubuh nggak sakit apa-apa. Berarti kalau healing berarti sakit dong, ya nggak? Kalau tubuhnya nggak apa-apa berarti yang sakit apanya, saudara? Yang sakit apanya? Hah? Yang sakit apanya? Jiwanya. Yang sakit mentalnya. Nah, kalau sakit jiwa harusnya pergi ke menur, kan gitu kan. Nah, saudara, ini yang seringkali salah kaprah. Banyak orang memakai pembenaran untuk sebenarnya dia ingin menjadi egois. Nah, di ayat yang sama, Yesus sebenarnya mengutip kitab Perjanjian Lama di Imamat 18 ayat 19. Yang Yesus katakan tentang hukum kasih ini.
Di ayat yang sama Yesus bilang kita harus mengasihi tetangga atau love your neighbor. Kata neighbor yang ada di sini sebenarnya artinya bukan hanya tetangga secara harafiah, saudara, orang yang tinggal di sebelah rumah kita, tapi kata neighbor yang ada di sini adalah orang-orang yang kita temui setiap hari. Orang-orang yang ada bersama dengan kita setiap hari. Berarti itu adalah orang yang tinggal di sebelah kita tentunya. Orang yang kita temui di kantor, karena kita bertemu dengan mereka setiap hari. Orang yang kita temui di komunitas kita, di komsel kita, di sisi kita, di gereja. Orang-orang yang berdekatan dengan kita. Kenapa itu penting? Kenapa saudara? Karena semakin kita sering bertemu, makin sering terjadi konflik. Benar? Setuju? Semakin ketemu, semakin kita tahu kelemahan masing-masing. Saya 3 bersaudara, saya punya 2 orang adik, semuanya wanita. Sekarang kami tinggal di tempat yang berbeda. Saya di daerah Sidoarjo, di daerah dekat LCC ini. Adik saya yang kecil ada di Surabaya Barat, saudara ya. Nah, satu lagi adik saya yang nomor 2 ada di Jakarta. Wah, kami harmonis sekali Bapak Ibu. Kangen-kangenan gitu ya, wah ya pengen ketemu gitu, kayak kangen gitu. Tapi coba 20 tahun, 10 tahun yang lalu, waktu kami masih tinggal serumah. Yang ada setiap hari perang saudara. Makanan di kulkas, udah disimpan gitu ya, kue disimpan tiba-tiba hilang. Siapa yang makan? Nah, konflik terjadi di sana. Tengkar di sana. Nah, itu kenapa Yesus bilang begini, love your neighbor. Kasihi orang-orang yang ada di dekatmu yang kamu temui setiap hari. Karena kenapa saudara? Seringkali kalau kita punya saudara kandung, seringkali nggak tinggal bersama dengan kita. Tapi yang Yesus bilang adalah orang-orang yang selalu berdekatan dengan kita. Kenapa? Karena kita ketemu sama mereka dan kita melihat mereka dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangannya setiap hari. Itu kenapa kita butuh mengasihi mereka. Itu kenapa kita harus punya yang namanya kasih. Jadi sekali lagi, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan bagaimana kita harus mengasihi orang lain. Atau dengan kata lain, melepaskan pengampunan untuk setiap kelemahan orang lain. Setuju? Berat ya ngomongnya? Berat memang. Nah, hal yang berikutnya saudara. Hal yang berikutnya. Ada hal yang menarik di sini. Yesus menyebut tentang 2 hal yang berdekatan. Yaitu tentang hukum Taurat. Di dalam Matius 22 yang kita baca tadi. Nah, ada sebuah referensi di Matius 7, ternyata Yesus juga menyebut tentang hukum Taurat. Dikatakan di sana bahwa Matius 7 ayat 12 dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan ditegaskan Yesus, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini namanya golden rule Bapak Ibu. Golden rule ini berlaku, bahkan diakui oleh seluruh orang-orang yang ada di dunia. Mereka mungkin gak tahu yang ngomong ini Yesus, tapi sebenarnya golden rule ini berlaku. Kalau kita ingin dihargai orang, maka kita harus hargai orang terlebih dahulu. Itu golden rule. Nah, ternyata referensi yang Yesus katakan ternyata sama. Yaitu apa? Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di Matius 22 juga sama. Yesus mengatakan hal yang sama. Bapak Ibu perlu tahu bahwa hukum Taurat itu bukan hanya bicara tentang 10 perintah Allah. Enggak. Hukum Taurat diberikan pada zaman orang Israel keluar dari Mesir. Masih ingat ceritanya? Orang Israel keluar dari Mesir, terus dibawa Tuhan mengembara 40 tahun di padang gurun. Selama itulah, di waktu itulah Tuhan memberikan yang namanya hukum Taurat. Nah, hukum Taurat sebenarnya berbicara bukan hanya sekedar masalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Bukan Bapak Ibu.
Hukum Taurat sebenarnya berbicara tentang budaya. Kenapa budaya ini penting? Karena begini, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka adalah bangsa budak. Waktu di Mesir mereka menjadi budak, benar kan? Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, identitas mereka itu adalah budak. Nah, padahal orang Israel adalah bangsa pilihan Allah. Hukum Taurat diberikan oleh Tuhan supaya apa? Untuk merubah budaya bangsa Israel yang dulunya adalah budak menjadi bangsa pilihan Allah. Supaya apa? Supaya sudut pandang mereka berubah, supaya gaya hidup mereka berubah, supaya budaya mereka berubah. Itulah kenapa ada hukum Taurat. Nah, Yesus menegaskan, inti dari semua hukum Taurat itu berbicara tentang mengasihi. Amin. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu bukan alasan untuk kita menjadi egois dan fokus kepada diri sendiri. Kalau kita hanya mengambil seperti dirimu sendiri saja, dan itu kita pakai sebagai pembenaran kita, untuk kita mengikuti semua keinginan-keinginan kita. Kita menjawab semua keinginan-keinginan kita. Maka sebenarnya kita sedang dipengaruhi atau kita sedang terjebak dengan apa yang dunia ini tawarkan. Dan itu adalah hal yang berbahaya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Terjemahan firman Allah yang hidup ternyata lebih memberikan hal yang mencengangkan. Dikatakan begini, karena segala perkara dunia ini, keinginan-keinginan jahat ini, apa itu? Kegilaan seks, keinginan membeli segala sesuatu yang menarik hati, dan kecongkakan yang datang dari kekayaan dan kebesaran, bukanlah berasal dari Allah, melainkan dari dunia yang jahat ini. Wow. Egoisme selalu akan mendorong kita untuk memenuhkan keinginan-keinginan diri sendiri. Benar? Nah, firman Tuhan memberikan peringatan buat kita. Ada yang suka belanja online? Ada yang handphonenya nggak ada aplikasi online shop? Wah, kayaknya itu hal yang langka, Bapak Ibu ya, di zaman kita sekarang. Nah, apa yang berbahaya dari sini? Saya tidak melarang saudara, karena saya juga butuh belanja online kan, karena supaya kita nggak meluangkan waktu lebih banyak. Tapi ada hal yang negatif yang kita harus waspadai. Apa itu? Dengan mudahnya kita membeli barang, ya kan, sambil nyantai-nyantai di rumah, kalau bahasa sekarang sambil leye-leye manja gitu ya. Tinggal klik-klik di handphone kita, barang datang. Yang terjadi adalah kita terjebak mengumpulkan lebih banyak. Merasa, oh ini aku butuh ini barang ini aku butuh. Tapi setelah dibeli, 10 tahun nganggur di gudang. Atau dipakai cuma sekali, setelah itu lupa. Dan tidak pernah dipakai lagi. Ya kan? Oh baju ini aku belum punya, warnanya aku belum punya, harus beli. Sepatu ini modelnya aku belum punya, aku harus beli. Kita menuruti semua keinginan-keinginan. Lapar mata, bukan lapar perut. Kita memberi makan keinginan-keinginan kita. Tidak ada yang salah dengan belanja online sebenarnya. Kalau kita bisa membatasi diri. Setuju? Apalagi sekarang kan ada banyak yang pay later itu. Nah kan, gak punya uang, gak apa-apa, pay later. Padahal gak tahu, di belakang itu bunganya ngeri banget sebenarnya. Gak punya uang, gak apa-apa, kartu kredit. Akhirnya apa? Kita terjebak dengan hutang. Benar Bapak Ibu? Nah ini yang mengerikan. Hanya demi memenuhkan keinginan-keinginan yang didorong
oleh keegoisan kita mengalami banyak kesukaran-kesukaran dalam hidup. Ada satu ayat yang luar biasa buat saya waktu saya temukan ayat ini. Yakobus 5 ayat yang kelima. Di versi firman Allah yang hidup dikatakan, hidup saudara di dalam dunia ini telah saudara pergunakan hanya untuk bersenang-senang, serta memuaskan tiap keinginan saudara. Dan sekarang hati saudara yang gemuk berlemak itu telah siap untuk dibantai. Ditegaskan saudara ya, hati yang gemuk berlemak. Memang yang berlemak-berlemak itu enak saudara. Setuju enggak? Haujek. Ya kan? Gitu kan? Tapi saudara, hati-hati. Karena firman Tuhan katakan yang berlemak-berlemak itu biasanya siap dibantai. Artinya begini, kita harus sadar, waktu kita memuaskan keinginan-keinginan, kita sedang menuju kepada sebuah pembantaian. Firman Tuhan katakan, satu kali Rasul Paulus menulis tentang seorang anak muda yang namanya Demas. Demas ini adalah orang yang awalnya sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Dia mengikuti Rasul Paulus untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi satu kali Rasul Paulus menulis di 2 Timotius 4 ayat 10. Demas sudah meninggalkan saya. Dia bilang. Kenapa saudara? Dikatakan he wanted very much the thing that he can enjoy now in this world. Demas menginginkan sesuatu yang dia bisa nikmati saat ini di dunia. Demas lupa bahwa ada sebuah mahkota yang menunggu dalam kekekalan. Ada sebuah upah yang menunggu kita dalam kekekalan kita waktu kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Dan dikatakan Demas pergi ke kota Tesalonika. Di zaman itu Tesalonika itu adalah pusat tentang kebudayaan, pusat kekayaan, semua kesenangan ada di Tesalonika. Ini menggambarkan kita, hati-hati. Hati-hati buat kita yang hidup di kota yang dimana semua tersedia. Karena jangan-jangan kita tergoda untuk terus memuaskan keinginan kita. Jadi kesimpulannya kita harus pergi dari kota Surabaya dan pindah ke pedalaman gitu saudara ya. Ke Kupang, ke Papua. Bukan itu saudara. Tapi kita harus hati-hati di sana. Nah, kemudian di kitab Timotius, Rasul Paulus menulis, ada masa-masa yang sukar. Di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, Rasul Paulus menulis begini, pada masa-masa akhir orang Kristen akan menghadapi banyak kesukaran. Masalahnya kesukaran yang ditulis di sini ternyata bukan masalah tentang bencana alam, ternyata bukan itu saudara. Kesukaran yang ada di sini yang dimaksud Rasul Paulus adalah apa saudara? Orang hanya akan mencintai uang serta dirinya sendiri. Bukankah kita sudah melihat itu sekarang? Kalau saudara melihat berita-berita, saudara melihat sosial media, kita akan menemukan ada banyak sekali orang-orang yang egois di luar sana. Gak peduli sama orang lain. Dikatakan mereka angkuh dan membanggakan diri. Mereka mengejek Allah, melawan orang tua, tidak tahu berterima kasih kepada mereka, dan benar-benar jahat. Bukankah ini ada di sekitar kita sekarang? Mereka akan keras hati dan tidak pernah mau mengalah kepada orang lain. Mereka terus-menerus berdusta dan berbuat onar. Dan kebejatan moral bagi mereka menjadi soal biasa. Ini kita temui setiap hari. Orang buat onar, endingnya apa? Bikin video klarifikasi. Bikin surat permintaan maaf. Tapi selesai, buat lagi yang sama. Mereka akan bersifat kasar dan kejam. Dan mengejek orang-orang yang berusaha berbuat baik. Kalau yang ngetren sekarang kan mulut netizen, saudara ya. Mau lakukan apapun ada aja yang ngomong gitu ya, mulut netizen di luar sana.
Mereka akan mengkhianati teman-teman mereka. Mereka pemarah, besar kepala, dan lebih suka berfoya-foya daripada berbakti kepada Allah. Yang ngeri kalimat terakhir. Dikatakan memang mereka akan pergi ke gereja, tetapi sebenarnya tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Mereka ke gereja, Bapak Ibu. Mereka sama dengan kita, ibadah setiap hari Minggu. Tapi dikatakan mereka tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Jadi datang hari Minggu, dengar khotbah, tapi nggak mau percaya. Hanya melakukan aktivitas ritual agamawi. Sebagai orang Kristen yang baik dan benar, hari Minggu kita harus ke gereja. Cuman itu doang. Tapi nggak pernah menghidupi firman Tuhan. Bapak Ibu, saya menemukan ada hal-hal yang menggelisahkan tentang ciri-ciri manusia di akhir zaman. Manusia yang egois, manusia yang fokus kepada dirinya sendiri. Satu kali saya melihat sebuah dokumenter. Ini terjadi di Jepang. Ada yang namanya hikikomori. Orang-orang yang menarik diri dan meninggalkan hubungan dengan lingkungan sosial. Mereka nggak mau keluar rumah. Bahkan nggak mau keluar kamar. Setiap hari mereka ada di rumah atau ada di kamar yang nggak mau keluar. Jadi mereka hidupnya bergantung dengan orang-orang yang tinggal serumah. Itu banyak sekali. Terus fakta yang lain lagi. Di Jepang setiap tahun ada 40.000 orang yang tercatat ya. Itu meninggal sendirian. Jadi baru ketahuan seminggu, baru ketahuan 2 minggu. Kenapa mereka memutuskan untuk, aku mau hidup sendiri, aku nggak mau tinggal sama orang lain. Mereka sendirian. Bahkan ada biro jasa perusahaan yang khusus ngurusin barang-barang peninggalan orang-orang yang sudah mati sendirian. Bersihkan apartemen mereka, bersihkan rumah mereka. Ya Bapak Ibu bisa bayangkan sendirilah. Orang yang sudah misalnya meninggal seminggu, apa yang terjadi. Terus ada lagi yang namanya johatsu. Yaitu orang-orang yang memutuskan untuk membebaskan diri dari semua ikatan hubungan yang mereka miliki. Jadi tiba-tiba bisa seorang istri meninggalkan semua anak dan suaminya. Pergi. Punya identitas baru. Ganti nama. Seorang suami meninggalkan anak istrinya. Seorang orang tua meninggalkan keluarganya. Begitu. Bahkan setiap tahun angkanya lebih besar. Ada 85.000 orang yang menghilang tiba-tiba. Dan yang lebih keren lagi, ada bisnis jasa yang khusus ngurusin orang kayak gini. Membantu mereka. Tiba-tiba menolong mereka bawain semua barangnya. Keluar dari rumah, kasih mereka identitas baru. Kenapa? Karena mereka nggak mau terikat lagi dengan hubungan orang-orang di sekitarnya. Kenapa ini terjadi? Ini adalah gambaran orang-orang yang mau hidup tanpa orang lain. Mereka nggak mau lagi konflik dengan orang lain. Mereka nggak mau terikat dengan hubungan. Karena merasa hubungan itu adalah sebuah tuntutan. Mungkin itu dimulai dengan misalnya, aku mau me time. Anak titipkan tetangga. Wih, me time ngapain? Nonton drama Korea. Oh aku mau me time, pergi dari rumah. Dimulai dari hal-hal seperti itu. Memberi makan keegoisan kita. Bapak Ibu, yang namanya hubungan itu pasti ada konflik, setuju? Ada yang punya hubungan dengan orang lain yang gak pernah konflik? Gak ada. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang belum sempurna. Kita punya kelemahan-kelemahan. Kita hidup dengan manusia yang lain juga yang punya kelemahan. Tapi apakah setiap kali ada konflik, kita menyerah? Pergi, tinggalkan semua? Enggak kan? Disitulah firman yang tadi kita baca harus bekerja. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Setuju?
Hal yang meresahkan yang lain yang saya temukan. Ternyata Bapak Ibu, sejak tahun 2012, tingkat stres dan kesepian naik tinggi di kalangan anak muda. Bahkan angka bunuh diri itu meningkat drastis. Dan ternyata sebabnya adalah karena di tahun itu, di tahun 2011, sosial media mulai ada di handphone. Sosial media mulai gampang diakses dimanapun dan kapanpun. Saudara yang punya anak-anak, terutama anak-anak yang sudah beranjak remaja dan dewasa, kita perlu memperhatikan hal ini. Kenapa? Sosial media punya banyak hal yang positif, iya. Tapi ada banyak dampak yang negatif yang tanpa sadar itu memberi makan keegoan kita. Contoh, posting TikTok, posting di Instagram hanya untuk dapat like. Posting di Facebook tujuannya supaya apa? Untuk pamer. Ada hal yang mengerikan yang saya temukan. Ada seorang anak muda, setiap hari, dia menghabiskan waktu 8 jam. Hanya untuk selfie. Cekrek, 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 cekrek. Selfie 8 jam sehari. Untuk apa? Untuk dia temukan satu foto yang paling bagus yang akan dia posting di sosial medianya. Yang mengerikan adalah waktu dia tidak menemukan, menurut dia, foto yang bagus, dia frustasi, dia stres, sampai mau bunuh diri. Ini kenyataan. Dan yang melakukannya adalah seorang anak pria. Kalau wanita kan ya biasalah ya, kan di kamar mandi biasanya suka selfie kan, woi foto cermin gitu kan. Nah, ini cowok. Dan itu ada di luar sana. Ada lagi, ada seorang wanita yang dia rela habiskan waktunya berjam-jam hanya untuk make up, gitu ya, pakai make up, mungkin tebalnya sampai 5 cm gitu ya, wah supaya kelihatan cantik. Untuk dia akhirnya keluar dari rumah dan kemudian dia difotoin sama teman-temannya. Tujuannya apa sih? Karena dia bilang begini, waktu saya upload ke sosial media, saya merasa diterima. Kenapa? Banyak orang yang nge-like, banyak orang yang chat, banyak orang yang komen. Mereka berkata, wah kamu cantik, wah kamu keren. Dia merasa diterima dan dihargai. Hanya dengan cara seperti itu. Bukankah ini hal yang mengerikan, saudara? Dan waktu dia ditanya, waktu dia diwawancarai, dia bilang begini. Tapi sekarang saya nggak mau lagi keluar dari rumah tanpa pakai make up yang tebal itu. Kenapa? Saya takut tidak diterima sama orang lain. Sosial media juga mendorong kebanyakan dari kita tanpa kita sadar. Untuk apa? Membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya enggak? Wah, kita lihat teman kita liburan ke Bali. Waduh, enak ya, healing ceritanya. Aku, ya, enggak bisa. Wah, kita lihat teman kita, pasangan teman kita, wah mereka lagi candlelight dinner. Wih, kita, ya, makan tempe penyet. Wah, kita lihat istri dari teman teman kita dikasih hadiah sama suaminya, wah tas yang mahal. Kita punya suami di rumah, boro-boro ngasih hadiah. Akhirnya apa saudara? Kita menjadi semakin egois. Ya enggak? Kita jadi semakin egois. Sosial media mendorong kita semakin menjadi seperti itu. Ada orang-orang yang sampai ketagihan dengan sosial media. Mereka menghabiskan waktunya sehari 12 jam, 20 jam hanya buat scroll. Dan mereka menjadi gelisah. Begitu apa? Handphonenya kehabisan baterai dan tidak bisa dicas. Gelisah, benar-benar gelisah. Diserang panik yang luar biasa. Kadang-kadang kita kan begitu kan.
Dompet ketinggalan di rumah kita tenang. Handphone ketinggalan di rumah kita panik. Benar nggak? Ini kenyataan yang ada. Sampai ada sebuah pusat rehabilitasi khusus untuk orang-orang kecanduan sosial media. Saudara, semua hal ini mendorong kita menjadi semakin egois. Kenapa? Karena fokusnya ke diri sendiri terus. Oh, aku harus dapat penghargaan. Oh, aku harus dapat like sebanyak mungkin. Aku harus dapat follower sebanyak mungkin. Akhirnya mendorong kita semakin mencintai diri sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Next. Ini kenyataannya. Kita hidup di zaman yang katanya limitless. Gak ada batasan. Kita bisa dengar informasi dari belahan bumi yang lain dalam waktu yang sangat singkat. Tapi sebenarnya kita dibatasi dengan layar 6 inch yang ada di depan kita, yang ada di saku kita, yang ada di tas kita. Katanya kita ada dalam connected world, kita terhubung dengan semua orang yang ada di dunia. Kita mau telepon dengan orang di Amerika gampang. Tapi pertanyaannya kenapa di zaman ini semakin banyak orang yang kesepian? Semakin banyak yang tadi hikikomori, semakin banyak orang yang sendirian. Kenapa? Ini sebuah pertanyaan yang kita harus waspadai. Nah, saya akan masuk. Ada 3 kebenaran hard truth yang saya mau sampaikan. Maafkan kalau saya akan mengambil banyak waktu di sini dan kita akan lebih telat dari biasanya. Yang pertama, Anda bukanlah pusat dari segalanya. Oke, kita percaya, kita tahu kita diciptakan Tuhan unik. Amin. Kita berharga di mata Tuhan, setuju? Tapi itu bukan berarti setiap orang yang bertemu dengan kita, mereka harus mengistimewakan kita. Kenapa kita sering gampang sakit hati, saudara? Kenapa? Karena kita merasa kita harus diistimewakan. Enggak disapa sedikit, tersinggung. Saudara, kebenarannya adalah kita harus mengerti. Firman Tuhan Roma 11 ayat 36 dikatakan, segala sesuatu berasal dari Allah. Segala sesuatu hidup oleh kuasanya dan segala sesuatu itu untuk kemuliaannya. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Semua yang ada dalam hidup kita, semua yang ada dalam dunia ini pusatnya itu Tuhan. Kadang-kadang kita itu terlalu suka membandingkan diri kita karena kita suka nonton film. Kita merasa bahwa oh aku pemeran utama. Ya. Wah, lagu-lagu semua fokusnya ke diri sendiri terus. Kita lupa bahwa semua fokus utama itu harusnya tertuju kepada Tuhan. Hidup kita bukan tentang kita. Hidup kita adalah tentang apa yang Tuhan mau. Hidup kita bukan soal apa impian kita yang kita mau raih, bukan. Hidup kita adalah tentang apa misi Tuhan yang harus saya selesaikan. Amin. Ini kebenaran yang sampai kita nggak bisa mengerti, kita akan mengalami kesukaran-kesukaran dalam hidup. Yang berikutnya, mengasihi adalah identitas anak-anak Allah. Kenapa ini penting? Karena begini Bapak Ibu, 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kenapa butuh kasih? Karena itu tadi, untuk kita bisa hidup bersama dengan orang lain, kita butuh kasih Bapak Ibu. Bagaimana engkau bisa mengasihi pasanganmu di rumah yang kau melihat semua kelemahannya setiap hari? Ya enggak? Suka kentut, sembarangan, malas gosok gigi, apalagi? Ya kan? Kita ketemu dengan itu setiap hari. Kalau enggak punya kasih gimana caranya? Ya kayak tadi, tinggalin aja semua. Punya anak nakal banget gitu ya, waduh. Kalau enggak punya kasih, gimana caranya? Tinggalin aja, kan gitu.
Punya temen yang bencekno, wah teman kerja yang waduh suka ngomel, suka menuntut, wah. Butuh yang namanya kasih. Dan firman Tuhan katakan, orang yang mengasihi itu adalah orang yang mengenal Allah. Orang yang gak mengasihi berarti dia tidak mengenal Allah. Itu identitas kita. Yang terakhir, self-sacrifice is more than self-help. Kenapa ini penting, saudara? Karena kita hidup di masa di mana kita diberikan banyak informasi, dikatakan, wah kamu harus menolong dirimu sendiri. Ada bukunya kan, seni menolong diri sendiri. Lah gimana caranya menolong diri sendiri? Lah wong masalahnya adalah diri kita sendiri kok. Itu kenapa Yesus bilang di Matius 16 ayat 24-25. Yesus bilang begini, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dan kemudian Yesus bilang begini, self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way. Berkorban itu adalah sebuah jalan hidup yang benar buat Tuhan. Tapi berkorbannya adalah untuk Tuhan dan untuk kebenarannya. Jangan sampai kita merasa kita berkorban dan kemudian kita sakit hati. Kenapa? Oh aku udah berkorban, kok aku gak dihargai ya? Akhirnya jadi baper. Kok aku udah berkorban nih, tapi kok aku gak dikasih terima kasih ya? Kok aku malah harus menderita terus ya? No. Kalau kita melakukan itu untuk Tuhan, harusnya kita gak akan menuntut lagi. Amin. Saya selesai dan ada sebuah video menarik Bapak Ibu. Harusnya ini ada di tengah-tengah tetapi saya sengaja taruh di belakang untuk kita sama-sama merefleksikan diri. Saya minta main musik, lampu boleh diredupkan dan video dinyalakan. I have 422 friends, yet I'm lonely. I speak to all of them every day, yet none of them really know me. The problem I have sits in the spaces between looking into their eyes or at a name on a screen. I took a step back and opened my eyes. I looked around and realised that this media we call social is anything but when we open our computers and it's our doors we shut. All this technology we have, it's just an illusion. Community, companionship, a sense of inclusion. Yet when you step away from this device of delusion, you awaken to see a world of confusion. A world where we're slaves to the technology we mastered, where information gets sold by some rich, greedy bastard. A world of self-interest, self-image, self-promotion, where we all share our best bits but leave out the emotion. We're at our most happy with an experience we share, but is it the same if no one is there? Be there for your friends and they'll be there too, but no one will be if a group message will do. We edit and exaggerate, crave adulation. We pretend not to notice the social isolation. We put our words into order until our lives are glistening. We don't even know if anyone is listening. Being alone isn't a problem. Let me just emphasise, if you read a book, paint a picture, or do some exercise, you're being productive and present, not reserved and recluse. You're being awake and attentive and putting your time to good use. So when you're in public and you start to feel alone, put your hands behind your head, step away from the phone. You don't need to stare at your menu or at your contact list. Just talk to one another. Learn to coexist. I can't stand to hear the silence of a busy commuter train where no one wants to talk through the fear of looking insane. We're becoming unsocial. It no longer satisfies to engage with one another and look into someone's eyes. We're surrounded by children who since they were born have watched us living like robots and think it's the norm. It's not very likely you'll make world's greatest dad if you can't entertain a child without using an iPad. When I was a child I'd never be home. Be out with my friends on our bikes we would roam. I'd wear holes in my trainers and graze up my knees. We'd build our own clubhouse high up in the trees. Now the park's so quiet it gives me a chill. See no children outside and the swings hanging still. There's no skipping, no hopscotch, no church and no steeple. We're a generation of idiots, smartphones and dumb people. So look up from your phone, shut down the display. Take in your surroundings, make the most of today. Just one real connection is all it can take to show you the difference that being there can make. Be there in the moment that she gives you the look that you remember forever as when love overtook. The time she first holds your hand or first kiss your lips. The time you first disagree but still love her to bits.
The time you don't have to tell hundreds of what you've just done because you want to share this moment with just this one. The time you'll sell your computer so you can buy a ring for the girl of your dreams who is now the real thing. The time you want to start a family, and the moment when you first hold your little girl and get to fall in love again. The time she keeps you up at night and all you want is rest, and the time you wipe away the tears as your baby flees the nest. The time your baby girl returns with a boy for you to hold, and the time he calls you granddad and makes you feel real old. The time you take in all you've made just by giving life attention, and how you're glad you didn't waste it by looking down at some invention. The time you hold your wife's hand, sit down beside her bed, you tell her that you love her, lay a kiss upon her head. She then whispers to you quietly, as her heart gives a final beat, that she's lucky she got stopped by that lost boy in the street. But none of these times ever happened. You never had any of this. When you're too busy looking down, you don't see the chances you miss. So look up from your phone, shut down those displays. We have a finite existence, a set number of days. Don't waste your life getting caught in the net, as when the end comes, nothing's worse than regret. I'm guilty too of being part of this machine, this digital world we are heard but not seen, where we type as we talk and we read as we chat, where we spend hours together without making eye contact. So don't give in to a life where you follow the hype. Give people your love, don't give them your like. Disconnect from the need to be heard and defined. Go out into the world, leave distractions behind. Look up from your phone, shut down that display. Stop watching this video, live life the real way.